Serangan Hamas menghancurkan kebun-kebun Israel. Bukan hanya nyawa, tapi stok makanan nasional kini terancam. Petani kehilangan segalanya dan rak-rak supermarket mulai kosong. Israel diambang krisis pangan, tapi benarkah itu perbuatan Hamas? Ketika roket pertama diluncurkan, pikiran sebagian besar warga Israel dan juga dunia terfokus pada perlindungan sipil, sirene yang memekakkan telinga, dan dampak langsung terhadap infrastruktur vital seperti perumahan dan fasilitas militer. Namun di balik awan debu dan puing-puing, sebuah dampak tersembunyi, perlahan namun pasti, mulai menjerat kehidupan sehari-hari jutaan warga, ancaman serius terhadap lumbung pangan domestik mereka sendiri. Serangan mendadak dan terkoordinasi yang dilancarkan oleh Hamas, kelompok militan yang menguasai jalur Gaza, telah memicu babak eskalasi konflik terbaru yang mengerikan. Berbeda dari konfrontasi sebelumnya, kali ini serangan tersebut tidak hanya menargetkan pos militer dan permukiman sipil di sekitar perbatasan, tetapi juga melumpuhkan secara sistematis jantung produksi pertanian Israel. Inilah ironi yang menyakitkan. Sebuah negara yang terkenal dengan inovasi pertanian dan teknologi irigasi canggih, yang selama ini menjadi sumber kebanggaan dan ketahanan ekonomi, kini menghadapi kerentanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemicu utama dari semua ini adalah operasi yang oleh Hamas disebut sebagai Banjir Al-Aqsa, Tufan Al-Aqsa. Sebuah serangan multidimensi yang dimulai dengan rentetan roket masif, diikuti dengan infiltrasi dramatis melalui darat, laut, dan udara ke wilayah Israel Selatan. Serangan dimulai saat fajar menyingsing, momen di mana banyak petani baru saja memulai hari kerja mereka. Menurut laporan awal dari Komando Front Dalam Negeri Israel, Home Front Command, lebih dari 5.000 proyektil diluncurkan dalam gelombang pertama saja. Angka ini telah direvisi naik secara signifikan setelah analisis sisa-sisa proyektil yang menunjukkan skala upaya untuk membanjiri sistem pertahanan Israel. Iron Dome, sasaran-sasaran yang paling terpukul berada di wilayah yang dikenal sebagai Otef Aza, zona permukiman dan pertanian yang melingkari Gaza. Wilayah ini, yang membentang dari Sderot hingga Kerem Shalom, adalah salah satu area pertanian paling produktif di Israel, memasok lebih dari 70% sayuran daun, tomat, dan produk segar lainnya ke pasar domestik. Ketika para pejuang Hamas menerobos pagar perbatasan yang dianggap tak tertembus, mereka tidak hanya menargetkan kibbutz dan moshaf, tetapi juga memicu kehancuran massal di lahan-lahan pertanian terbuka dan rumah kaca berteknologi tinggi yang berada di jalur mereka. Bukan hanya tembakan roket yang menyebabkan kerusakan, laporan investigasi mendalam dari Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Israel yang dipublikasikan secara terbatas untuk kepentingan internal menyoroti bahwa infiltrasi darat menyebabkan kerusakan yang jauh lebih parah. Para pejuang dilaporkan membakar gudang penyimpanan, merusak traktor dan alat pertanian mahal lainnya, serta menyabotase sistem irigasi tetes, drip irrigation, yang merupakan urat nadi pertanian di wilayah gurun. Tindakan ini yang disebut oleh beberapa analis keamanan pangan sebagai sabotase agrikultural, menunjukkan sebuah upaya yang disengaja untuk menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang, bukan sekadar kerusakan sampingan dari pertempuran. Kehancuran ini diperparah oleh situasi evakuasi paksa, dengan seluruh komunitas pertanian di Otef Aza diperintahkan untuk mengungsi, ribuan hektar lahan subur ditinggalkan begitu saja. Seorang perwakilan dari Asosiasi Petani Israel dalam konferensi pers darurat menyatakan bahwa bahkan lahan yang tidak terbakar atau rusak oleh roket kini menderita karena kurangnya perawatan. Tanaman yang siap panen membusuk di ladang, ternak tidak terurus dengan baik, dan proses penanaman musiman yang krusial terhenti total. Hal ini menciptakan kerugian panen ganda, kerugian langsung akibat kerusakan fisik, dan kerugian tidak langsung karena pengabaian. Pemerintah Israel dengan cepat menyatakan perang total sebagai respons, memulai operasi militer besar-besaran yang dikenal sebagai pedang besi, Swords of Iron. Namun, fokus militer yang dominan pada pembersihan daerah infiltrasi dan serangan balasan ke Gaza tidak dapat mengaburkan fakta bahwa front pertanian di dalam negeri telah runtuh. Data yang dikumpulkan oleh Institut Penelitian Ketahanan Nasional (INSS) mengindikasikan bahwa serangan ini secara efektif melumpuhkan sekitar
20% dari kapasitas produksi sayuran Israel dalam semalam. Peristiwa ini menandai sebuah titik balik dalam konflik, di mana serangan militer tidak hanya diukur dari jumlah korban jiwa atau hancurnya bangunan, tetapi juga dari kemampuannya untuk mengganggu secara fundamental mata pencaharian dan ketahanan pangan sebuah negara yang bergantung pada produksi lokalnya. Analisis dari Bank Sentral Israel, Bank of Israel, telah mulai memasukkan kerusakan sektor pertanian sebagai faktor risiko utama dalam proyeksi inflasi mendatang. Secara ringkas, serangan terbaru Hamas adalah pemicu yang membawa sebuah negara adidaya teknologi pertanian ke jurang kerentanan pangan. Detail serangan, mulai dari ribuan roket yang jatuh di lahan terbuka hingga sabotase sistem irigasi oleh infiltrator, secara kolektif menciptakan kondisi sempurna bagi krisis yang akan dibahas lebih mendalam dalam bab-bab berikutnya. Krisis ini adalah pengingat pahit bahwa ketahanan nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemampuan untuk memberi makan populasinya sendiri. Di tengah asap tebal yang membubung dari area perbatasan Gaza, terlihat jelas bahwa sektor pertanian Israel telah menerima pukulan yang menghancurkan, jauh melampaui kerugian finansial yang dapat dihitung semata. Kerusakan yang terjadi di lahan-lahan subur Otef Aza, zona penyangga yang ironisnya seharusnya menjadi benteng ketahanan, kini menjadi inti masalah krisis pangan yang membayangi Israel. Kehancuran ini bukan hanya tentang tanam-tanaman yang layu, melainkan tentang penghancuran sistem dan ekosistem pertanian yang dibangun dengan susah payah selama beberapa dekade. Menurut data awal yang dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian Israel, zona yang paling parah terdampak adalah wilayah sekitar Kibbutz Be'eri, Kfar Aza, dan Nir Oz. Area ini, yang dikenal sebagai keranjang sayuran negara, mengalami kerusakan fisik pada lebih dari 40.000 dunam, sekitar 4.000 hektar, lahan budidaya intensif. Angka ini terus bertambah seiring tim penilai risiko yang didampingi militer memberanikan diri memasuki zona merah. Laporan internal dari Dewan Regional Sha'ar HaNegev menyebutkan bahwa lebih dari 60% lahan pertanian di yurisdiksi mereka tidak dapat diakses atau telah hancur total. Jenis kerusakannya bervariasi, menunjukkan kombinasi dari dampak serangan militer yang tidak disengaja dan yang lebih mengkhawatirkan aksi sabotase yang terencana. Kebakaran yang dipicu roket, ribuan roket Hamas, baik yang berhasil dicegat maupun yang mendarat bebas, memicu kebakaran besar. Lahan gandum yang hampir siap panen dan kebun buah-buahan menjadi sasaran empuk kobaran api. Dalam banyak kasus, amunisi yang tidak meledak, Unexploded Ordnance, UXO, berserakan di lahan, membuat upaya pemadaman dan pemulihan menjadi mustahil. Sumber dari Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengonfirmasi bahwa mereka mencatat lonjakan 500% dalam panggilan darurat terkait kebakaran lahan dibandingkan periode normal. Penghancuran infrastruktur kritis. Yang paling merusak adalah kehancuran infrastruktur. Israel mengandalkan sistem irigasi tetes, drip irrigation, yang canggih untuk menghemat air di iklim gurun. Laporan dari perusahaan utilitas air Mekorot mengindikasikan bahwa ratusan kilometer pipa irigasi utama, stasiun pompa, dan sistem filtrasi telah dirusak secara sengaja oleh para penyusup. Analis dari Institut Riset Pertanian Volcani Center menjelaskan bahwa perbaikan sistem irigasi ini memerlukan waktu berbulan-bulan, bukan hanya karena sulitnya memperoleh suku cadang di tengah konflik, tetapi juga karena tanah di sekitar pipa telah terkontaminasi oleh bahan peledak. Tanpa irigasi yang berfungsi, tanaman yang tersisa akan segera mati, mengubah lahan subur menjadi gurun kering, rumah kaca dan gudang penyimpanan. Kerugian terhadap rumah kaca berteknologi tinggi, tempat menanam produk premium seperti paprika, tomat cherry, dan bunga potong, sangat signifikan. Dalam beberapa kibbutz, rumah kaca tersebut menjadi sasaran tembakan senjata ringan dan bahkan dihancurkan dengan alat berat. Federasi Kamar Dagang Israel memperkirakan kerugian pada aset rumah kaca saja telah melampaui angka puluhan juta shekel, sebuah kerugian struktural yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Gudang pendingin dan fasilitas penyimpanan pasca panen juga tidak luput. Penghancuran gudang-gudang ini berarti bahkan produk yang berhasil diselamatkan dari ladang tidak memiliki tempat yang aman untuk disimpan, memaksa para petani untuk membuang panen mereka. Seorang juru bicara Dewan Pemasaran Hortikultura Israel menggambarkan situasinya sebagai bencana logistik yang setara dengan kerugian panen total. Kontaminasi dan keamanan lahan
Dampak jangka panjang yang paling menakutkan adalah kontaminasi lahan. Selain UXO, penggunaan bahan bakar dan material kimia dalam operasi militer telah mencemari sebagian tanah pertanian. Kementerian Perlindungan Lingkungan Israel telah memulai program pemetaan cepat untuk menguji tingkat kontaminasi tanah. Temuan awal di beberapa lokasi menunjukkan adanya residu kimia dan logam berat yang membutuhkan proses remediasi, pembersihan yang panjang dan mahal sebelum lahan dapat ditanami kembali dengan aman. Proses ini dapat memakan waktu bertahun-tahun. Secara efektif mengeluarkan ribuan hektar lahan dari siklus produksi pertanian untuk waktu yang tidak ditentukan. Dampak pada peternakan. Kerusakan tidak terbatas pada tanaman. Kawasan yang sama juga merupakan pusat peternakan sapi perah dan unggas. Laporan dari Asosiasi Peternak Sapi Israel mengindikasikan bahwa ratusan ternak sapi perah terbunuh dan ribuan ekor lainnya menderita karena stres dan kurangnya pakan akibat evakuasi. Sistem pemerahan otomatis di banyak mohsaf dan kibuts rusak, sementara akses pekerja ke peternakan terputus. Ini langsung mengancam pasokan susu segar yang merupakan komoditas sangat sensitif. Hilangnya ternak sapi perah unggulan yang merupakan hasil program pemuliaan genetik bertahun-tahun diibaratkan sebagai hilangnya modal biologis oleh seorang ahli dari Universitas Ibrani Yerusalem. Secara keseluruhan, pemetaan kerusakan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pemulihan Pertanian Nasional menyimpulkan bahwa kehancuran di lahan pertanian adalah strategis, dirancang untuk melumpuhkan kapasitas Israel dalam menghasilkan makanan sendiri. Kerusakan fisik pada lahan, sistem irigasi, dan gudang penyimpanan, ditambah dengan kontaminasi dan hilangnya modal ternak, telah mengubah bentang alam Otef Aza dari lumbung pangan menjadi zona bencana ekonomi dan ekologi. Tingkat keparahan dan sifat disengaja dari penghancuran ini menunjukkan bahwa krisis pangan yang sekarang muncul bukanlah sekadar efek samping perang, melainkan konsekuensi yang diintegrasikan ke dalam tujuan serangan itu sendiri. Kehancuran fisik lahan pertanian, seperti yang terperinci pada bab sebelumnya, dengan cepat bertransformasi menjadi krisis sistemik yang mengancam seluruh sektor pertanian Israel, jauh melampaui zona perbatasan Gaza yang terkena dampak langsung. Dampak ini merayap melalui rantai pasok, menciptakan kelumpuhan ganda, penurunan drastis dalam produksi domestik dan kelangkaan tenaga kerja krusial, dua pilar utama ketahanan pangan. Inti dari masalah ini adalah penurunan produksi yang masif dan mendadak. Menurut laporan darurat yang dikeluarkan oleh Lembaga Statistik Nasional Israel, ICBS, perkiraan awal menunjukkan potensi kerugian panen sayuran musiman dapat mencapai 35% hingga 50% dari total pasokan nasional untuk kuartal ini. Komoditas yang paling terpukul adalah sayuran berdaun hijau, paprika, dan tomat, yang sebagian besar diproduksi di wilayah selatan. Seorang ekonom pertanian senior di Bank Hapoalim, yang secara rutin memantau sektor agrikultur, memperingatkan bahwa angka kerugian ini bersifat konservatif karena belum memperhitungkan produk yang membusuk di ladang yang ditinggalkan dan gagal panen akibat rusaknya sistem irigasi. Dampaknya terasa langsung di pusat distribusi. Gudang-gudang logistik, utama di Ashdod dan Rehovot, melaporkan penurunan penerimaan produk segar sebesar lebih dari sepertiga dalam minggu-minggu pasca serangan penurunan. Produksi ini semakin diperburuk oleh masalah tenaga kerja. Sektor pertanian Israel sangat bergantung pada dua sumber tenaga kerja utama, pekerja asing yang berasal dari Thailand, Filipina, dan negara lain, serta ribuan pekerja harian Palestina. Serangan Hamas dan eskalasi konflik yang menyusul telah memicu eksodus massal pekerja asing yang ketakutan. Kementerian Luar Negeri Thailand mengonfirmasi bahwa lebih dari 10.000 warganya telah mengajukan permintaan evakuasi darurat. Kehilangan mendadak tenaga kerja terampil ini, terutama pada musim puncak panen dan penanaman kembali, adalah pukulan telak. Petani Israel kini menghadapi pilihan yang mustahil. Membiarkan panen membusuk atau mencoba memanen sendiri dengan tenaga yang tidak memadai dan tidak terbiasa. Selain pekerja asing, akses bagi pekerja Palestina dari tepi barat yang sebelumnya memiliki izin kerja di sektor pertanian juga terputus total karena pengetatan kebijakan keamanan dan penutupan checkpoint. Dalam banyak kasus, petani Israel telah lama menjalin kemitraan dengan pekerja-pekerja ini dan kini menghadapi kekosongan yang tidak dapat diisi dalam semalam. Juru bicara Asosiasi Pengusaha Pertanian Israel menyatakan keprihatinan mendalam, menyebut bahwa bukan hanya roket yang membunuh panen kami, tetapi juga hilangnya tangan-tangan yang merawatnya. Bahkan jika lahan itu utuh, siapa yang akan memanennya?
Dampak ini menciptakan efek domino pada industri terkait. Perusahaan pengemasan yang biasanya ramai dengan aktivitas, kini beroperasi dengan kapasitas kurang dari setengahnya. Industri pupuk dan benih juga melaporkan pesanan yang menurun drastis karena petani yang tersisa ragu untuk berinvestasi pada tanaman berikutnya di tengah ketidakpastian keamanan dan hilangnya tenaga kerja. Badan Standarisasi Israel, SII, bahkan mengkhawatirkan standar kualitas produk ekspor yang tersisa akan menurun karena minimnya pengawasan dan terburu-burunya proses panen. Untuk mengatasi krisis tenaga kerja ini, pemerintah Israel mencoba solusi darurat, termasuk memanggil relawan sipil dan pelajar untuk membantu panen di zona yang relatif aman. Dewan Pemuda Nasional telah meluncurkan inisiatif panen untuk pertahanan, Harvest for Defense. Tetapi sumber daya relawan yang ada, meski semangat, tidak sebanding dengan skala dan keahlian ribuan pekerja terampil yang hilang. Selain itu, banyak petani yang enggan mengambil risiko membawa warga sipil tanpa pengalaman ke ladang mereka yang terkadang masih berdekatan dengan zona konflik. Selain kerugian produksi tanaman, sektor peternakan unggas juga mengalami goncangan hebat. Pusat produksi telur dan daging ayam Israel terkonsentrasi di wilayah Ashkelon dan sekitarnya. Eskalasi militer menyebabkan gangguan parah pada jalur logistik pakan dan kebutuhan obat-obatan hewan. Laporan dari Dewan Industri Daging dan Unggas menunjukkan bahwa pasokan pakan yang terhenti dan stres lingkungan akibat suara ledakan dan siren telah menurunkan tingkat produksi telur dan daging secara signifikan. Di beberapa peternakan yang harus dievakuasi, ribuan unggas terpaksa dibiarkan mati kelaparan. Hal ini menimbulkan ancaman langsung terhadap pasokan protein pokok bagi masyarakat Israel. Secara finansial, dana kompensasi negara Israel diprediksi akan mengalami lonjakan klaim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Analisis oleh KPMG Israel memperkirakan bahwa total klaim kompensasi dari sektor pertanian saja dapat melampaui 1 miliar shekel dalam beberapa bulan pertama pasca serangan. Angka ini hanya mencakup kerusakan fisik yang diklaim, belum termasuk kerugian pendapatan akibat gagal panen dan biaya pemulihan jangka panjang. Intinya, sektor pertanian Israel berada dalam situasi yang belum pernah terjadi. Lumpuh bukan hanya oleh penghancuran lahan, tetapi oleh ketiadaan tangan-tangan yang merawatnya. Penurunan produksi yang tajam ini bukan sekadar statistik. Ini adalah lonceng alarm yang menandakan bahwa krisis pangan dari komoditas segar hingga protein pokok tidak dapat dihindari, memaksa negara untuk mencari solusi radikal dan mahal dari luar negeri. Dampak dari kelumpuhan sektor pertanian di Israel yang berpusat di zona Otef Aza kini telah keluar dari lahan-lahan yang hancur dan mulai terasa keras di jantung kehidupan perkotaan Israel, di pasar-pasar, rak-rak supermarket, dan meja makan setiap keluarga. Kerusakan panen dan gangguan tenaga kerja yang masif telah secara cepat mendorong negara ini menuju situasi yang dikhawatirkan banyak pihak. Krisis bahan pangan domestik yang nyata ditandai oleh kekurangan produk kunci dan lonjakan harga yang membebani. Beberapa minggu setelah serangan awal, indikator ekonomi dan pasar menunjukkan tanda-tanda jelas dari tekanan pangan. Menurut data mingguan yang dirilis oleh grup riset pasar Shufersal, salah satu rantai supermarket terbesar di Israel, volume penjualan produk segar yang diproduksi lokal telah merosot tajam. Penurunan paling signifikan terlihat pada kategori sayuran berdaun dan bumbu dapur, yang 80% pasokannya berasal dari selatan yang kini lumpuh. Sayuran seperti selada, peterseli, dan cilantro nyaris hilang dari banyak rak toko di Tel Aviv dan Yerusalem. Di beberapa pengecer kecil, ketersediaan produk ini telah turun hingga 90%, memaksa mereka mengandalkan stok sisa atau produk impor mahal dari Eropa. Lebih dari sekadar sayuran daun, pasokan tomat dan paprika, dua bahan pokok dalam masakan Israel, juga mengalami kelangkaan serius. Laporan dari Dewan Pemasaran Sayuran Nasional mengkonfirmasi bahwa sekitar 45% dari panen tomat yang seharusnya memasuki pasar pada periode ini gagal total. Akibatnya harga komoditas ini meroket. Data pemantauan harga dari Kementerian Ekonomi dan Industri menunjukkan bahwa harga rata-rata tomat di seluruh negeri melonjak sebesar 85% dalam kurun waktu 2 minggu saja. Paprika, yang sebagian besar dipanen dari rumah kaca berteknologi tinggi yang hancur, mengalami kenaikan harga yang bahkan lebih ekstrim, mencapai puncaknya di pasar grosir, menyebabkan pengecer menaikkan harga eceran lebih dari 2 kali lipat. Fenomena ini adalah manifestasi langsung dari gangguan pasokan, namun dampaknya diperparah oleh perilaku panic buying atau pembelian panik di kalangan konsumen.
Meskipun pemerintah melalui juru bicara kantor Perdana Menteri telah berulang kali meyakinkan publik bahwa stok makanan strategis cukup, kekhawatiran tentang eskalasi konflik dan kelangkaan di supermarket mendorong warga untuk menimbun produk-produk tahan lama. Komoditas seperti minyak goreng, tepung, dan pasta mengalami lonjakan permintaan yang tidak wajar. Meskipun pasokannya tidak terpengaruh langsung oleh kehancuran lahan di selatan. Fenomena ini, seperti yang dijelaskan oleh seorang sosiolog di Institut Studi Sosial Van Leer Jerusalem, menciptakan krisis kelangkaan buatan yang memperburuk masalah distribusi. Ancaman kekurangan pangan juga meluas ke sektor susu dan produk olahannya. Meskipun peternakan sapi perah tidak sepenuhnya hancur, gangguan pada rantai pakan, hilangnya ternak, dan evakuasi pekerja telah menekan pasokan susu segar. Asosiasi Pengolahan Susu Israel telah mengeluarkan peringatan bahwa jika situasi keamanan di wilayah utara tidak membaik dan pasokan pakan tidak pulih, mereka mungkin harus merasionalisasi distribusi susu di wilayah tertentu. Meskipun belum ada pemotongan jatah resmi, beberapa merek susu populer mulai sering kehabisan stok di supermarket pada sore hari. Konsekuensi paling nyata dari krisis ini adalah inflasi pangan. Kenaikan harga bukan hanya terjadi pada produk segar yang hancur di selatan, tetapi juga memicu efek merambat, ripple effect, pada seluruh keranjang belanja. Para ekonom di Bank Sentral Israel kini memprediksi bahwa inflasi tahunan dapat melebihi target yang ditetapkan, dengan pendorong utama adalah biaya pangan yang melonjak. Untuk keluarga berpendapatan rendah, kenaikan harga ini merupakan pukulan ganda. Organisasi Nirlaba Leket Israel, yang fokus pada penyelamatan makanan, melaporkan adanya peningkatan dramatis dalam permintaan bantuan pangan, mengindikasikan bahwa semakin banyak keluarga yang sebelumnya mampu kini berjuang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar mereka. Seorang direktur program di organisasi tersebut menyatakan bahwa kebutuhan mendesak saat ini telah beralih dari makanan tambahan menjadi makanan pokok yang fundamental. Pemerintah Israel terpaksa bertindak cepat dengan mengeluarkan izin impor darurat untuk sejumlah besar produk yang sebelumnya diproduksi di dalam negeri, termasuk telur, sayuran, dan bahkan pakan ternak. Kebijakan ini, yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian, secara efektif membalikkan kebijakan bertahun-tahun yang mendukung produksi lokal. Namun, impor dari luar negeri, terutama dari Turki dan negara-negara Eropa tertentu, membutuhkan waktu, mahal, dan menambah kerentanan Israel terhadap rantai pasok global. Pengamat di Universitas Ben Gurion menunjukkan bahwa ketergantungan pada impor, bahkan dalam jangka pendek, melemahkan tujuan strategis kemandirian pangan Israel. Situasi saat ini telah melampaui sekadar kerugian di ladang. Kelangkaan produk, panic buying, dan inflasi yang tak terkendali adalah sinyal bahaya bahwa Israel sedang bergerak dari tantangan agrikultural menjadi krisis bahan pangan skala nasional, sebuah konsekuensi yang secara langsung mengancam stabilitas sosial dan ekonomi di tengah perang yang sedang berlangsung. Menghadapi kehancuran lahan pertanian di selatan dan lonjakan harga pangan di pasar, pemerintah Israel dengan cepat menyadari bahwa krisis ini memerlukan respons yang sama, mendesaknya dengan kebutuhan militer. Kehilangan hampir setengah dari pasokan sayuran domestik memaksa kabinet darurat untuk mengaktifkan serangkaian rencana mitigasi cepat dan skema kompensasi yang dirancang untuk menstabilkan pasar dan memastikan aliran makanan tetap terjaga. Tindakan ini mencerminkan pengakuan bahwa ketahanan pangan adalah bagian integral dari ketahanan nasional. Tindakan pertama dan paling mendesak adalah mengatasi kelangkaan pasokan. Kementerian Keuangan bekerja sama erat dengan Kementerian Pertanian segera mengumumkan program impor darurat pangan 90 hari. Program ini secara radikal menghapus atau mengurangi tarif bea masuk, kuota impor, dan hambatan regulasi lainnya untuk produk-produk yang sangat terpengaruh, seperti tomat, paprika, telur, dan produk susu tertentu. Juru bicara Kementerian Keuangan mengonfirmasi bahwa izin impor ini diberikan secara cepat kepada distributor besar untuk mengisi kesenjangan pasokan yang ditinggalkan oleh pertanian selatan. Langkah ini, meski bertentangan dengan kebijakan proteksionisme pertanian Israel selama bertahun-tahun, dinilai perlu untuk mencegah inflasi pangan yang tidak terkontrol dan meredam kepanikan publik. Selain impor, pemerintah fokus pada stimulasi produksi di wilayah lain yang aman. Otoritas Irigasi Nasional dialokasikan dana darurat untuk mempercepat perbaikan dan perluasan infrastruktur air ke area pertanian di utara dan tengah Israel yang relatif tidak tersentuh oleh serangan roket. Petani di wilayah ini didorong melalui subsidi cepat
untuk segera menanam tanaman pengganti seperti kentang dan wortel di lahan yang biasanya dibiarkan kosong dalam upaya mendesak yang disebut operasi tanam ulang kilat. Seorang analis dari Institut Ekonomi Tanah Pertanian memuji langkah ini sebagai upaya strategis untuk mendistribusikan risiko produksi di masa depan, meskipun hasilnya baru akan terlihat dalam beberapa bulan. Pilar penting kedua dalam respons pemerintah adalah dukungan finansial dan kompensasi untuk petani yang terdampak. Dana kompensasi negara untuk kerusakan perang ditingkatkan secara signifikan. Badan Pajak Israel yang mengelola klaim kompensasi ini melaporkan bahwa mereka telah memproses ribuan klaim awal dari kibbutzim dan moshafim yang hancur, menjanjikan pembayaran di muka untuk menutupi kerugian aset fisik seperti rumah kaca dan mesin pertanian. Namun prosesnya menghadapi tantangan logistik yang besar. Seorang perwakilan dari Serikat Petani Selatan mengungkapkan frustrasi bahwa meskipun niatnya baik, birokrasi dan persyaratan dokumentasi yang ketat memperlambat aliran dana tunai yang sangat dibutuhkan petani untuk bertahan hidup dan memulai perencanaan pemulihan. Untuk mengatasi krisis tenaga kerja yang merupakan kendala terbesar dalam menjaga panen yang tersisa, Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi meluncurkan program rekrutmen darurat yang agresif. Mereka mempercepat proses visa bagi pekerja pertanian musiman dari negara-negara yang dianggap aman, seperti Sri Lanka dan Vietnam. Lebih dari itu, pemerintah mengumumkan insentif bagi warga Israel yang bersedia menjadi relawan berbayar di ladang. Kantor Pertanian dan Kesejahteraan menyediakan subsidi harian dan asuransi untuk para relawan yang berpartisipasi dalam operasi pangan nasional, sebuah upaya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pekerja asing dan Palestina yang dievakuasi atau dilarang masuk. Meskipun responsnya luar biasa dari ribuan warga yang patriotik, Dewan Ahli Agronomi Israel mengingatkan bahwa semangat saja tidak dapat menggantikan keahlian bertahun-tahun yang dimiliki pekerja reguler. Selain fokus pada produksi dan pasar, pemerintah juga memperkuat pengamanan stok strategis. Badan Pengelola Cadangan Pangan Nasional diam-diam meningkatkan tingkat cadangan wajib untuk komoditas tahan lama seperti gandum, minyak, dan gula. Tindakan ini, yang diumumkan secara hati-hati oleh Kantor Juru Bicara Keamanan Nasional, bertujuan untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa meskipun produk segar langka, pasokan pokok untuk kelangsungan hidup terjamin. Dalam langkah yang tidak biasa, pemerintah juga mengarahkan industri pertahanan untuk memprioritaskan perbaikan dan perlindungan infrastruktur air dan energi yang vital bagi sektor pertanian di zona konflik. Respons pemerintah Israel terhadap krisis pangan ini adalah sebuah tindakan penyeimbangan yang rumit antara kebutuhan mendesak untuk mengimpor dan menstabilkan pasar dalam jangka pendek dengan kebutuhan strategis untuk membangun kembali dan mendiversifikasi produksi domestik dalam jangka panjang. Kritik muncul dari kelompok sayap kiri yang menuduh pemerintah lambat dalam bertindak dan mengabaikan sinyal bahaya awal dari komunitas pertanian. Namun, para pendukung berpendapat, seperti yang disampaikan oleh seorang penasihat senior dari Kabinet Perang, bahwa kecepatan dan skala respons multi kementerian yang dilakukan di tengah konflik militer yang intens adalah bukti komitmen untuk melindungi ketahanan setiap aspek kehidupan warga negara. Keberhasilan rencana darurat ini akan menentukan apakah Israel hanya menghadapi masa sulit atau krisis pangan berkepanjangan. Di balik angka-angka kerugian panen dan laporan pemerintah, krisis pangan Israel memiliki wajah manusia, wajah para petani, dan keluarga mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk mengubah gurun menjadi kebun subur, dan kini menyaksikan semua itu hancur dalam sekejap. Realitas lapangan di zona yang dulunya merupakan lumbung pangan Israel adalah kisah pilu tentang kehancuran, keberanian, dan ketidakpastian masa depan. Sebuah narasi yang terekam dalam testimoni yang mengharukan Yossi Cohen, seorang petani paprika generasi ketiga dari Moshav Talmei Yosef, yang terletak hanya beberapa kilometer dari perbatasan Gaza, adalah salah satu dari ribuan orang yang mengalami pukulan telak ini. Sebelum serangan, lahan rumah kacanya seluas 15 hektar adalah produsen paprika ekspor terbesar di wilayah tersebut. Kini, area itu hanya menyisakan kerangka logam hangus dan puing-puing kaca. Dalam wawancara yang disiarkan oleh Channel 12 News Israel, Yossi menceritakan momen ketika ia harus meninggalkan segalanya. Kami mendapat peringatan evakuasi hanya dalam beberapa menit. Kami tidak bisa menyelamatkan apapun, tidak peralatan, tidak panen yang siap dipetik. Yang paling menyakitkan adalah melihat hasil kerja keras selama bertahun-tahun, investasi kami pada teknologi irigasi terbaik,
hancur lebur hanya karena peluru dan api, ujarnya dengan suara parau. Ia kini mengungsi di sebuah hotel di Eilat, jauh dari rumahnya, tanpa tahu apakah ia akan pernah bisa kembali dan membangunnya lagi. Kisah yang sama dialami oleh Shira Levi, seorang peternak sapi perah dari kibbutz Kfar Aza. Di peternakan mereka, serangan bersenjata menghancurkan sebagian besar sistem pemerahan otomatis, dan puluhan sapi perah unggulan mereka mati akibat serangan langsung atau terlantar tanpa perawatan. Shira dan beberapa pekerja yang tersisa mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengeluarkan sapi-sapi yang masih hidup di bawah hujan tembakan. Dalam testimoninya kepada Federasi Peternak Sapi Israel, yang kemudian disebarkan untuk menggalang bantuan, Shira menggambarkan trauma emosional. Sapi-sapi ini bukan hanya aset, mereka adalah bagian dari keluarga kami. Kami merawat mereka setiap hari. Meninggalkan mereka di tengah kekacauan, atau melihat mereka terluka dan mati karena kelaparan di kandang, itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah hilang dari ingatan saya. Di lokasi-lokasi yang lebih jauh dari garis depan, tetapi masih berada di zona berbahaya, para petani yang memilih untuk bertahan hidup dalam ketakutan menghadapi dilema etika dan ekonomi yang mengerikan. Mereka tahu bahwa tanaman harus dipanen dan dirawat, jika tidak, kerugian akan menjadi total. David Ben Shalom, yang mengelola kebun zaitun besar di Ashkelon, menceritakan kepada harian Maarif bagaimana ia dan beberapa relawan sipil bekerja di bawah bayang-bayang sirene, mengenakan helm dan rompi pelindung. Setiap hari kami bekerja, kami tahu bahwa roket bisa jatuh kapan saja. Kami bergerak cepat, bersembunyi ketika sirene berbunyi, dan kembali bekerja ketika bahaya berlalu. Kami melakukannya bukan hanya demi uang, tapi demi memastikan Israel masih punya makanan sendiri. Ini adalah perjuangan untuk martabat pangan kami, kata David. Kehancuran ini juga menciptakan keputusasaan di kalangan pekerja asing yang selamat. Ribuan pekerja Thailand, yang merupakan tulang punggung pertanian Israel, kini berada di pusat evakuasi. Banyak dari mereka mengalami trauma berat setelah menyaksikan serangan brutal di tempat kerja mereka. Konsulat Thailand di Tel Aviv melaporkan menerima ratusan permohonan bantuan psikologis. Para pekerja ini yang mencari nafkah untuk keluarga mereka di kampung halaman, kini dihadapkan pada pilihan sulit. Pulang ke rumah dengan tangan kosong atau tetap tinggal di negara yang sedang berperang. Kepergian massal mereka adalah kehilangan keahlian yang mendalam, tidak dapat digantikan oleh relawan amatir. Lebih lanjut, krisis ini memperburuk ketidakadilan. Laporan dari organisasi Nirlaba Pantry for All menyoroti bahwa banyak petani kecil yang tidak memiliki asuransi komprehensif atau catatan yang rapi, kini kesulitan mendapatkan kompensasi cepat dari pemerintah. Mereka bergantung pada panen musiman untuk bertahan hidup dan menghadapi kebangkrutan tanpa adanya aliran dana yang cepat. Dr. Eyal Gilboa, seorang psikolog yang bekerja dengan komunitas petani yang mengungsi, menjelaskan dalam sebuah webinar yang diadakan oleh Universitas Tel Aviv bahwa trauma petani ini bersifat ganda, trauma perang dan trauma kehilangan identitas dan mata pencaharian. Kisah-kisah ini menegaskan bahwa dampak serangan Hamas pada sektor pertanian bukanlah sekadar biaya perang yang dapat dihitung. Ini adalah penghancuran kehidupan, penghilangan masa depan, dan pergeseran psikologis mendalam di antara mereka yang bertanggung jawab untuk memberi makan bangsa. Keberanian David yang memanen di bawah ancaman roket, dan keputusasaan Yossi yang menyaksikan kehancuran hasil jerih payah seumur hidup adalah pengingat paling nyata tentang betapa rapuhnya ketahanan pangan ketika ancaman datang langsung ke ladang. Pemulihan Israel nantinya bukan hanya tentang membangun kembali rumah kaca dan sistem irigasi, tetapi tentang memulihkan semangat dan harapan para pahlawan pangan ini. Krisis yang melanda sektor pertanian Israel akibat serangan Hamas terbaru bukanlah kejadian pertama yang menimpa wilayah tersebut, tetapi tingkat keparahannya dan sifat dampaknya terhadap ketahanan pangan domestik menandai sebuah anomali historis. Untuk memahami besarnya tantangan yang dihadapi Israel, penting untuk membandingkan situasi saat ini dengan konflik-konflik sebelumnya dan kemudian memproyeksikan lintasan pemulihan yang mungkin terjadi. Analisis perbandingan ini, yang dilakukan oleh para ahli strategi dan ekonom, menunjukkan bahwa pemulihan akan jauh lebih rumit daripada sekadar mengganti aset yang hilang. Dalam konflik-konflik sebelumnya, seperti Operasi Pilar Pertahanan 2012 atau Operasi Pelindung Tepi 2014, kerusakan pertanian di zona perbatasan sebagian besar bersifat sporadis dan terisolasi. Laporan dari Dewan Penelitian Keamanan Nasional NSRC
menunjukkan bahwa pada masa itu, kerugian terutama berasal dari roket yang tidak tepat sasaran dan evakuasi, sementara yang menyebabkan penundaan panen bukan penghancuran sistemik. Sektor pertanian mampu pulih dengan cepat, seringkali dalam waktu beberapa minggu atau satu musim tanam. Namun serangan saat ini berbeda secara fundamental. Menurut analisis mendalam dari Pusat Studi Strategis Begin Sadat, BESA Center, pembeda utama terletak pada sifat infiltrasi darat dan sabotase yang disengaja. Serangan terbaru ini secara sengaja menargetkan infrastruktur yang sangat spesifik, sistem irigasi tetes yang mahal, rumah kaca berteknologi tinggi yang sulit diproduksi, dan gudang pendingin. Kerusakan sistematis ini, seperti yang diakui oleh seorang perwakilan dari Kementerian Pertanian, telah melumpuhkan tulang punggung teknologi pertanian Israel di wilayah selatan. Kerugian struktural ini jauh lebih sulit dan mahal untuk diperbaiki daripada sekadar mengganti tanaman yang terbakar. Pembeda kedua adalah skala krisis tenaga kerja. Sebelumnya, gangguan tenaga kerja asing dan Palestina bersifat sementara. Kali ini, trauma psikologis yang dialami oleh ribuan pekerja asing menyebabkan eksodus massal. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Institut Studi Kependudukan dan Migrasi, disebutkan bahwa kepergian pekerja terampil secara permanen menciptakan kekosongan keahlian yang tidak dapat diisi dengan cepat, bahkan oleh relawan Israel. Perbandingannya, pada konflik tahun 2014, sebagian besar pekerja asing kembali setelah gencatan senjata. Sekarang banyak yang menyatakan tidak akan kembali karena takut akan keamanan. Melihat ke masa depan, para ahli memperingatkan bahwa pemulihan akan menjadi proses yang panjang dan bertahap, terbagi dalam 3 fase. Fase IBA, stabilisasi dan impor, jangka pendek 3 hingga 6 bulan. Dalam fase ini, Israel akan sangat bergantung pada skema impor darurat dan upaya relawan untuk menstabilkan pasokan pasar. Lembaga Penelitian Ekonomi Falk memproyeksikan bahwa ketergantungan pada impor untuk produk segar akan mencapai puncaknya, berpotensi melebihi 60% untuk sayuran tertentu. Fokus pemerintah, seperti yang ditekankan oleh Badan Pemulihan Ekonomi Nasional, adalah mengalihkan produksi ke area geografis yang lebih aman, seperti lembah Yizreel, dan memanfaatkan teknologi pertanian vertikal, vertical farming, yang lebih terlindungi di dekat pusat-pusat populasi. Namun volume produksi dari metode alternatif ini hanya dapat menutupi sebagian kecil dari defisit. Fase 2, rekonstruksi infrastruktur dan tenaga kerja baru. Jangka menengah, 6 bulan hingga 2 tahun. Fase ini akan fokus pada upaya pembangunan kembali skala besar, yang diprediksi akan menjadi salah satu proyek rekonstruksi pertanian termahal dalam sejarah Israel. Unit Perencanaan Strategis Kementerian Pertanian telah menyusun blueprint yang mencakup instalasi sistem irigasi yang lebih terlindungi di bawah tanah dan pembangunan kembali rumah kaca dengan bahan yang lebih tahan ledakan. Tantangan terbesar di sini adalah pendanaan dan perizinan. Laporan dari pengawas negara Israel, State Comptroller, telah menggarisbawahi potensi hambatan birokrasi dalam menyalurkan dana kompensasi yang masif ini. Pada saat yang sama, Israel harus bersaing secara global untuk menarik ribuan pekerja pertanian baru yang mungkin menuntut upah dan jaminan keamanan yang lebih tinggi. Fase terakhir, reformasi dan diversifikasi, jangka panjang 2 tahun ke atas. Para analis di Institut Penelitian Ketahanan Pangan Israel menyimpulkan bahwa krisis ini memaksa Israel untuk sepenuhnya mereformasi strategi pangan nasionalnya. Ada dorongan kuat untuk mendiversifikasi sumber produksi dan mengurangi konsentrasi pertanian di satu zona geografis, yaitu perbatasan Gaza. Reformasi akan mencakup investasi yang jauh lebih besar dalam teknologi, pertanian iklim yang dikendalikan, Controlled Climate Agriculture, CCA, dan pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim dan gangguan keamanan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh, di mana kerugian di satu wilayah tidak akan melumpuhkan pasokan nasional. Seorang profesor dari Technion, Israel Institute of Technology, menyatakan bahwa ini adalah kesempatan yang mengerikan, tetapi juga peluang untuk membangun ketahanan pangan masa depan yang benar-benar kebal terhadap ancaman militer dan iklim. Pada akhirnya, proyeksi masa depan menunjukkan bahwa Israel akan mampu pulih, mengingat kekuatan ekonomi dan teknologi yang dimilikinya. Namun prosesnya tidak akan cepat. Pemulihan total dari kerugian produksi, infrastruktur, dan tenaga kerja diperkirakan membutuhkan setidaknya 3 hingga 4 tahun penuh, dan itu pun dengan asumsi tidak ada eskalasi konflik besar lebih lanjut.
Krisis pangan ini bukan lagi hanya masalah pertanian. Ini adalah tantangan strategis yang akan membentuk kebijakan investasi, imigrasi, dan bahkan pertahanan nasional Israel di tahun-tahun mendatang. Di tengah kekhawatiran publik yang meningkat mengenai kelangkaan produk segar dan lonjakan harga, perhatian pemerintah Israel segera beralih pada penguatan benteng pertahanan terakhir terhadap kelaparan, stok pangan strategis nasional. Manajemen cadangan pangan yang selama ini menjadi isu di belakang layar, kini menjadi prioritas keamanan tingkat tinggi. Operasi pengamanan dan pengisian ulang cadangan ini dilakukan dengan sangat rahasia, menunjukkan betapa seriusnya pemerintah menghadapi risiko krisis yang mengancam stabilitas internal. Menurut dokumen yang bocor dari Badan Pengelola Cadangan Pangan Nasional, NFRA, Israel memelihara cadangan wajib untuk komoditas-komoditas pokok seperti gandum, minyak nabati, gula, dan beras, yang secara tradisional dirancang untuk bertahan selama minimal 90 hari dalam skenario perang total. Namun eskalasi konflik yang tidak terduga dan lumpuhnya pertanian domestik di Selatan telah mendorong Komite Keamanan Pangan Kabinet untuk meninjau ulang dan memperluas definisi kebutuhan darurat sumber internal dari Kementerian Pertahanan, mengonfirmasi bahwa mereka telah mengarahkan NFRA untuk meningkatkan target cadangan minimum dari 90 hari menjadi 120 hari untuk komoditas utama sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan rantai pasok global yang lebih luas atau eskalasi regional yang dapat menutup jalur laut. Upaya untuk mengisi ulang cadangan ini dilakukan melalui operasi logistik skala besar yang dikoordinasikan oleh Direktorat Logistik Angkatan Bersenjata Israel, IDF Logistics Directorate. Alih-alih mengandalkan jalur komersial biasa yang berpotensi memicu kepanikan pasar, pemerintah menggunakan saluran pengadaan terpusat dalam waktu yang sangat singkat. Kapal-kapal kargo yang membawa puluhan ribu ton gandum dari Amerika Utara dan biji-bijian dari Eropa Timur dialihkan ke pelabuhan Ashdod dan Haifa. Laporan dari otoritas pelabuhan Israel mencatat adanya peningkatan signifikan dalam kedatangan kapal kargo curah, yang sebagian besar ditujukan untuk fasilitas penyimpanan strategis rahasia di seluruh negeri. Di luar komoditas kering, fokus juga diberikan pada produk yang rentan, terutama susu formula bayi dan obat-obatan penting. Meskipun ini bukan pangan dalam arti tradisional, kelangkaan komoditas ini dapat memicu kepanikan sosial yang parah. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan produsen formula bayi domestik seperti Tnuva dan Osem untuk mengalihkan prioritas produksi dari produk sekunder ke produk dasar. Selain itu, mereka mempercepat proses persetujuan dan impor darurat untuk susu formula dari produsen internasional, memastikan bahwa gudang-gudang regional memiliki stok yang cukup untuk setidaknya 6 bulan mendatang, seperti yang diungkapkan oleh juru bicara Divisi Farmasi Kesehatan Publik. Tantangan utama dalam pengamanan stok ini adalah infrastruktur penyimpanan. Sebagian besar fasilitas penyimpanan pangan strategis Israel terdesentralisasi dan berada di bawah tanah atau dalam bunker yang terlindungi. Namun, operasi logistik untuk memindahkan dan mendistribusikan cadangan ini ke lokasi lokong aman yang baru menuntut peningkatan keamanan yang masif. IDF Homefront Command kini mengerahkan unit-unit cadangan untuk mengamankan lokasi-lokasi penyimpanan utama dari potensi serangan roket atau ancaman sabotase. Seorang analis keamanan pangan dari Institut Riset Militer dan Strategis menjelaskan bahwa perlindungan fisik terhadap gudang-gudang ini menjadi sama pentingnya dengan perlindungan pangkalan militer, karena pangan kini diakui sebagai senjata strategis. Selain aspek fisik, pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan informasi dan mencegah penimbunan oleh sektor swasta. Melalui Kementerian Ekonomi, pemerintah mengeluarkan peringatan tegas kepada distributor dan pedagang grosir untuk tidak menaikkan harga secara tidak wajar, price gouging, atau menimbun barang di luar kebutuhan normal mereka. Unit pengawasan pasar kini melakukan inspeksi mendadak ke gudang-gudang penyimpanan komersial besar untuk memastikan bahwa barang-barang pokok yang diimpor atau yang masih tersedia didistribusikan secara adil dan tidak ditahan untuk tujuan spekulatif. Juru bicara Kementerian Ekonomi menegaskan bahwa pelanggar akan menghadapi denda berat dan pencabutan izin usaha. Pengamanan stok strategis ini bertujuan ganda. Pertama, sebagai jaring pengaman fisik jika rantai pasok global benar-benar runtuh, dan kedua, sebagai jaring pengaman psikologis bagi masyarakat.
kepastian bahwa negara memiliki cukup makanan pokok untuk menopang populasi selama berbulan-bulan dapat membantu meredam kepanikan massal dan mencegah penjarahan atau kerusuhan yang dipicu oleh rasa lapar. Seorang psikolog sosial dari Universitas Haifa mengamati bahwa komunikasi pemerintah yang jelas mengenai ketersediaan cadangan, meskipun bersifat umum, sangat penting dalam menjaga moral publik di tengah krisis. Secara keseluruhan, respon Israel dalam memperkuat cadangan pangan strategisnya adalah pengakuan suram bahwa krisis pertanian yang dipicu oleh serangan Hamas adalah ancaman multidimensi. Ini bukan hanya tentang mengisi kekurangan pasar dalam jangka pendek, tetapi tentang membangun benteng pangan yang tidak dapat ditembus untuk menjamin kelangsungan hidup negara dalam skenario terburuk, sebuah prioritas yang kini sejajar dengan pertahanan militer. Lumpuhnya sebagian besar produksi pertanian di Otef Aza memaksa pemerintah Israel mengambil langkah drastis yang telah lama dihindari, membuka keran impor darurat secara masif untuk mengisi kesenjangan pasokan. Keputusan ini, yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian, memicu gejolak hebat di kalangan pembuat kebijakan, mempertaruhkan prinsip kemandirian pangan demi stabilitas pasar jangka pendek. Program impor mendadak ini meskipun penting, menjadi pusat konflik kebijakan dan logistik yang rumit. Persetujuan untuk mengabaikan kuota impor yang ketat dan menghilangkan bea masuk untuk komoditas sensitif seperti telur, sayuran daun, dan produk susu dilakukan melalui keputusan Kabinet Khusus Pangan Darurat. Menurut dokumen internal yang dibocorkan kepada The Marker Economic Daily, Kementerian Keuangan berargumen bahwa tanpa impor segera, harga tomat dan paprika akan naik hingga 3 kali lipat, memicu hiperinflasi pangan yang mengancam kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, langkah tersebut dinilai sebagai kewajiban moral dan ekonomi untuk mencegah penderitaan sipil. Namun, keputusan ini langsung memicu kemarahan dari lobi pertanian di Knesset, Parlemen Israel, dan Serikat Petani Israel. Para petani menuduh pemerintah menggunakan serangan Hamas sebagai alasan untuk secara permanen melemahkan perlindungan terhadap pertanian domestik. Mereka berpendapat bahwa penghapusan bea masuk, meskipun sementara, akan membanjiri pasar dengan produk asing murah, yang pada gilirannya akan menekan harga secara tidak adil ketika petani Israel mulai pulih dan menanam kembali. Juru bicara Serikat Petani menyatakan dalam konferensi pers yang tegang bahwa pemerintah membantu kami membangun kembali rumah kaca dengan satu tangan, tetapi menghancurkan masa depan ekonomi kami dengan tangan yang lain, dengan membuka pintu air impor. Mereka menuntut agar impor darurat dibatasi hanya pada volume yang hilang dan segera dihentikan begitu produksi lokal dimulai kembali. Di tengah konflik kebijakan ini, pelaksanaan logistik impor juga menjadi tantangan besar. Meskipun izin sudah diberikan, mencari pemasok internasional yang mampu mengirimkan volume besar sayuran segar dengan cepat adalah hal yang sulit. Badan Standar dan Karantina Israel terpaksa merekrut ratusan inspektur tambahan untuk mempercepat pemeriksaan kualitas dan keamanan pangan di pelabuhan dan bandara. Laporan dari otoritas pelabuhan Haifa mengungkapkan bahwa mereka harus bekerja 7 hari seminggu untuk memproses kapal-kapal yang mengangkut kargo pangan dari Turki, Yunani, dan bahkan Belanda mengubah prioritas slot dermaga yang biasanya digunakan untuk kargo industri menjadi slot pangan. Salah satu impor yang paling sensitif adalah telur. Israel memiliki pasar telur yang sangat protektif. Serangan tersebut melumpuhkan peternakan telur di Ashkelon dan Be'er Tufia. Kementerian Pertanian terpaksa mengeluarkan izin impor telur darurat dalam jumlah jutaan butir. Dewan Unggas Nasional mengkritik langkah ini, berpendapat bahwa daripada mengimpor telur yang berisiko kontaminasi dan transportasi panjang, pemerintah seharusnya memprioritaskan subsidi pakan dan keamanan untuk peternakan yang tersisa. Kekhawatiran mereka beralasan, sebuah pengiriman telur impor dari Eropa dilaporkan ditahan karena masalah dokumentasi sanitasi, menyoroti kerumitan dan risiko yang melekat pada upaya impor massal. Selain itu, masalah tenaga kerja di rantai logistik turut menghambat. Meskipun produk diimpor, dibutuhkan pekerja untuk membongkar, mengemas, dan mendistribusikannya. Dengan banyaknya pekerja pelabuhan dan logistik yang dipanggil untuk tugas cadangan militer, operasi impor terhambat. Asosiasi Pengusaha Logistik Israel melaporkan kekurangan tenaga kerja hingga 25% di beberapa pusat distribusi utama, menyebabkan penundaan dalam pengiriman makanan impor ke rak-rak toko yang ironisnya memperpanjang periode kelangkaan meskipun produk sudah tiba di negara itu. Di sisi lain, organisasi konsumen Israel mendukung langkah impor darurat. Mereka berargumen bahwa kesehatan finansial masyarakat harus didahulukan.
Dalam survei yang mereka rilis, mayoritas responden menyatakan bahwa meskipun mereka mendukung petani lokal, mereka tidak mampu menanggung kenaikan harga pangan yang sangat tinggi di masa perang. Kelompok ini menekan pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat dari impor bebas bea ini benar-benar diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga eceran yang lebih rendah. Bukan hanya memperkaya distributor besar, secara keseluruhan, program impor darurat Israel adalah tindakan penyelamatan yang berhasil mencegah bencana kelaparan segera, tetapi menciptakan kontroversi kebijakan yang mendalam. Ini menyoroti konflik abadi antara idealisme kemandirian pangan nasional dan pragmatisme kebutuhan pasar di masa perang. Keberhasilan Israel dalam menyeimbangkan kebutuhan pangan saat ini dengan perlindungan masa depan petaninya akan menjadi ujian besar bagi kepemimpinan politik pasca konflik. Selain kehancuran fisik yang terlihat pada lahan pertanian dan kerugian ekonomi yang terukur, serangan Hamas dan respons militer yang menyusul telah memicu bencana ekologis tersembunyi di wilayah Israel Selatan, meninggalkan dampak lingkungan yang akan bertahan jauh melampaui masa konflik. Realitas kehancuran lingkungan ini menambah lapisan kompleksitas dan biaya yang sangat besar pada upaya pemulihan jangka panjang Israel. Jantung dari masalah ini adalah kontaminasi tanah dan air. Laporan awal dari Kementerian Perlindungan Lingkungan Israel menunjukkan bahwa ribuan dunam lahan pertanian yang hancur kini terkontaminasi oleh berbagai polutan. Polutan ini berasal dari beberapa sumber. Pertama, bahan peledak yang tidak meledak, WXO, dan residu mesiu yang tersebar luas. Analisis sampel tanah di beberapa kibbutzim dekat pagar perbatasan mengungkapkan tingkat logam berat dan senyawa kimia yang tinggi dari amunisi yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman di masa depan dan berpotensi mencemari hasil panen jika tidak dibersihkan. Unit Penjinak Bahan Peledak EOD IDF memperkirakan bahwa upaya pembersihan ranjau dan UXO di lahan pertanian saja akan memakan waktu minimal 6 bulan hingga 1 tahun penuh. Selama waktu itu, lahan tersebut tidak dapat diakses atau ditanami. Sumber kontaminasi kedua yang signifikan adalah bahan bakar dan minyak dari kendaraan militer yang rusak, peralatan pertanian yang terbakar, dan tumpahan dari tangki penyimpanan yang dihancurkan. Kebakaran besar yang melanda gudang-gudang dan bengkel di komunitas pertanian juga melepaskan asap beracun dan abu yang mengandung partikel kimia ke udara dan kemudian mengendap di tanah. Badan Kualitas Air Nasional menyatakan keprihatinan serius mengenai rembesan polutan ini ke dalam akuifer air tanah, terutama karena wilayah selatan sangat bergantung pada air tanah untuk irigasi. Jika air tanah terkontaminasi, kerusakannya bisa meluas ke seluruh wilayah. Proyek pembersihan tanah dan air yang diperlukan diperkirakan menelan biaya ratusan juta shekel, menurut estimasi awal dari Dana Nasional Israel, Keren Kaimet Le Israel, KKL-JNF. Selain kontaminasi kimia, telah terjadi erosi tanah massal akibat ditinggalkannya lahan. Di banyak area yang mengalami kebakaran hebat, vegetasi penutup tanah hilang total, membuat lapisan tanah atas yang subur rentan terhadap angin dan hujan. Institut Penelitian Tanah Pertanian Volcani memperingatkan bahwa tanpa praktik konservasi tanah yang cepat dan penanaman tanaman penutup, erosi dapat menghilangkan lapisan tanah subur, mengurangi produktivitas lahan secara permanen bahkan setelah ancaman keamanan berlalu. Seorang ahli agronomis di institut tersebut menggambarkan kondisi ini sebagai kematian lambat lahan yang tersisa. Dampak ekologis lainnya terasa pada keanekaragaman hayati lokal. Kebakaran hutan dan semak belukar yang dipicu oleh roket tidak hanya menghancurkan lahan pertanian tetapi juga habitat alami. Masyarakat Perlindungan Alam di Israel, SPNI, melaporkan hilangnya habitat penting bagi burung migran dan spesies hewan gurun langka. Mereka juga mencatat adanya kerusakan parah pada kawasan lindung yang berdekatan dengan pagar perbatasan. Pemulihan ekosistem alami ini membutuhkan program restorasi ekologis yang intensif dan pendanaan yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, kehancuran lingkungan ini menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan telah mengumumkan bahwa mereka akan memantau secara ketat kualitas produk pangan yang diproduksi di wilayah yang berdekatan dengan zona konflik untuk memastikan tidak ada residu berbahaya yang masuk ke rantai makanan. Mereka juga memperingatkan masyarakat setempat yang kembali bahwa sumur air pribadi atau sumber air yang tidak diuji dapat berisiko. Risiko kesehatan ini menambah beban psikologis dan kecemasan bagi komunitas yang sudah traumatik.
Pada akhirnya, kehancuran lingkungan dan dampak jangka panjangnya mengubah kalkulasi pemulihan nasional. Israel tidak hanya harus membangun kembali rumah kaca dan irigasi. Mereka harus melakukan remediasi ekologis besar-besaran, sebuah proses yang lambat, mahal, dan tidak pasti. Anggaran yang dialokasikan untuk pemulihan pertanian yang diumumkan oleh Badan Pembangunan Wilayah Selatan kini harus diperluas untuk mencakup biaya pembersihan lingkungan. Seorang perencana strategis di badan tersebut menegaskan bahwa kita tidak bisa hanya menanam benih di atas tanah yang beracun. Pemulihan ekonomi tergantung pada pemulihan ekologis. Ini adalah maraton, bukan lari cepat. Kehancuran lingkungan yang tersembunyi ini memastikan bahwa bayang-bayang serangan Hamas akan membayangi tanah Israel selama bertahun-tahun yang akan datang, bahkan setelah konflik mereda. Di tengah kehancuran lahan dan kerentanan pasokan yang mengejutkan, Israel kini mengandalkan aset terbesarnya, kecanggihan teknologi pertanian dan reputasinya sebagai startup nation. Sektor teknologi Israel kini didorong ke garis depan upaya pemulihan, mencari solusi inovatif yang dapat membalikkan kerugian masif dengan cepat dan, yang lebih penting, membangun ketahanan pangan masa depan yang lebih kebal terhadap ancaman militer dan iklim. Pemulihan ini dilihat bukan hanya sebagai proses fisik, tetapi sebagai reboot teknologi pertanian nasional. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menghasilkan panen cepat tanpa memiliki lahan yang aman dan tenaga kerja yang memadai. Solusi telah ditemukan dalam pengembangan dan percepatan adopsi pertanian vertical farming, dan pertanian iklim terkendali, Controlled Climate Agriculture, CCA. Perusahaan agritech seperti AgriLogic Systems dan BioHarvest melaporkan peningkatan permintaan drastis dari pemerintah dan investor swasta. Menurut laporan dari Otoritas Inovasi Israel, IIA, dana venture capital kini dialihkan untuk mendukung proyek-proyek yang dapat mendirikan fasilitas pertanian indoor besar di dekat pusat-pusat perkotaan besar seperti Tel Aviv dan Yerusalem. Fasilitas ini yang jauh lebih terlindungi dari serangan roket dan tidak bergantung pada pekerja lapangan yang rentan, memungkinkan produksi sayuran daun dan herba berkualitas tinggi secara berkelanjutan, terlepas dari kondisi luar. Seorang analis dari IIA menyatakan bahwa krisis ini mempercepat migrasi wajib kita menuju pertanian generasi kelima, produksi di lingkungan yang sepenuhnya terlindungi dan efisien. Selain produksi, teknologi juga berperan penting dalam pemetaan dan penilaian kerusakan. Unit Pemetaan Geospasial Angkatan Darat, IDF Mapping Unit, telah berkolaborasi dengan startup drone sipil untuk melakukan survei udara resolusi tinggi terhadap lahan yang rusak. Drone yang dilengkapi dengan sensor multispektral kini terbang di atas Otef Aza, menciptakan peta kerusakan terperinci yang membedakan antara lahan yang terbakar, lahan yang terkontaminasi UXO, dan lahan yang hanya kekurangan irigasi. Data ini yang diolah oleh perangkat lunak Big Data yang dikembangkan oleh Institut Penelitian Pertanian Volcani sangat penting untuk memprioritaskan upaya pembersihan dan menentukan lokasi yang paling aman untuk penanaman kembali. Kecepatan dan akurasi teknologi ini memungkinkan Kementerian Pertanian untuk menghemat waktu berbulan-bulan yang seharusnya dihabiskan untuk penilaian kerusakan manual. Untuk mengatasi krisis tenaga kerja, inovasi robotika pertanian mendapat dorongan besar. Perusahaan yang berspesialisasi dalam pemanen otomatis dan robot penyiang gulma, seperti Tefel Aerobotics dan Agribot Solutions, kini menerima kontrak darurat dari pemerintah untuk mempercepat penyebaran teknologi mereka. Meskipun robot-robot ini belum sepenuhnya mampu menggantikan keahlian pekerja manusia, mereka dapat melakukan tugas-tugas dasar yang berulang, terutama di kebun buah-buahan dan rumah kaca yang tersisa. Ketua Asosiasi Robotika Israel menyebutkan bahwa robot adalah tenaga kerja yang tidak bisa dievakuasi dan tidak takut pada roket. Investasi sekarang adalah jaminan asuransi terhadap kerentanan tenaga kerja di masa depan. Aspek krusial lainnya adalah efisiensi air dalam proses pemulihan. Dengan rusaknya sistem irigasi di selatan, seluruh negara kini diinstruksikan untuk berhemat air. Perusahaan teknologi air Netafim, pelopor irigasi tetes global, bekerja sama dengan pemerintah untuk merancang dan memasang sistem irigasi darurat yang lebih tangguh dan lebih sedikit menggunakan air di wilayah tengah. Mereka juga mempercepat pengembangan sensor tanah dan aplikasi berbasis cloud yang memungkinkan petani yang tersisa untuk memantau kebutuhan air tanaman mereka dari jarak jauh, memaksimalkan setiap tetes air yang terbatas. Namun, adopsi teknologi ini bukan tanpa hambatan.
Kementerian Keuangan harus mengatasi biaya awal yang sangat tinggi untuk berinvestasi dalam pertanian vertikal dan robotika. Selain itu, ada tantangan pelatihan. Petani tradisional perlu waktu dan dukungan untuk beralih dari metode lapangan terbuka ke sistem berteknologi tinggi yang kompleks. Pusat Pelatihan Pertanian Nasional telah meluncurkan program pelatihan kilat yang didanai pemerintah untuk mengajarkan petani yang mengungsi cara mengoperasikan teknologi baru ini. Secara keseluruhan, respon Israel terhadap krisis pangan adalah pertaruhan besar pada inovasi. Negara ini memanfaatkan keunggulan teknologinya untuk menciptakan solusi yang tidak hanya menambal lubang pasokan, tetapi juga secara permanen meningkatkan ketahanan dan efisiensi sektor pertaniannya. Peran teknologi dari drone pemetaan hingga robot pemanen dan pertanian indoor menunjukkan bahwa krisis ini telah menjadi katalisator bagi transformasi besar-besaran yang bertujuan untuk menjamin bahwa serangan militer di masa depan tidak akan pernah lagi mengancam kemampuan Israel untuk memberi makan dirinya sendiri.